Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan channel Legend of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, begitu banyak orang memperdebatkan, terutama orang Kristen, memperdebatkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sedangkan yang non-Kristen mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana Yesus adalah Tuhan yang dinubuatkan oleh para nabi sejak dari zaman perjanjian lama, di mana semuanya tercatat di dalam kitab suci yang menjadi perjalanan bahwa Yesus sudah dinubuatkan jauh hari sebelumnya, sebelum kedatangannya di dalam perjanjian baru. Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, perdebatan mengenai Yesus adalah Tuhan sudah lebih dari 2000 tahun berjalan sampai dengan hari ini. Maka kita akan membahas salah satunya adalah waktu, tempat, dan cara kedatangan Mesias. Kedatangannya telah diberitakan secara terus-menerus dari asal mula dunia ini. Mesias akan datang dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Hal ini bisa dilihat di dalam kitab Kejadian 12 ayat 3, Kejadian 18 ayat 8, Kejadian 22 ayat 18, Kejadian 26 ayat 4, Kejadian 28 ayat 13, Bilangan 24 ayat 17 sampai dengan 19. Dan akhirnya dia akan datang dari Isai, dari keturunan Daud. Hal ini bisa dilihat di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai dengan 16, Yeremia 23 ayat 5, Mazmur 89 ayat 35 sampai dengan 37, Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 2, di mana Mesias akan lahir. Nabi Mika telah memberikan lokasi yang begitu tepat akan kedatangan Mesias, yaitu di salah satu desa yang terkecil dari Yudea, Bethlehem, Efrata. Mika 5 ayat 2. Untuk meyakinkan manusia agar tidak sampai salah mengenali kedatangan Mesias, maka Tuhan telah memberikan waktu dan tempat kedatangannya, karena Sang Mesias diberitakan datang dari suku Yehuda dan dari keturunan Daud. Maka dapat kita simpulkan bahwa Mesias akan datang sebelum suku Yehuda dan keturunan Daud lenyap. Lihat di Kejadian 49 ayat 8 sampai dengan 11, Bilangan 24 ayat 17 sampai dengan 19, 2 Samuel 7 ayat 12 sampai dengan 16, Yeremia 23 ayat 5, Mazmur 89 ayat 35 sampai dengan 37. Sejarah mencatat bahwa suku keturunan Yehuda dan keturunan Daud lenyap setelah uskup kedua dari Yerusalem, pengganti Yakobus, yang memungkinkan menjadi uskup sampai kira-kira akhir abad pertama. Akhirnya melalui Nabi Daniel, Tuhan memberitahukan bahwa Mesias akan datang 70 minggu, yaitu waktu pembangunan kembali Yerusalem, kira-kira tahun 458 before Christ. Lihat di Daniel 9 ayat 1 sampai dengan 27. Di mana kalau dihitung akan membawa kita ke sekitar tahun 30. Waktu penyaliban Kristus, dan agar manusia tahu secara percis kedatangan Sang Mesias, Tuhan memberikan tanda yang lain. Di mana dikatakan bahwa Mesias akan dilahirkan dari seorang perawan. Yesaya 7 ayat 13 sampai dengan 14. Tanda ini adalah suatu tanda supernatural di luar hukum alam yang sungguh tepat. Karena Sang Mesias adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Kita dapat menyimpulkan di sini bahwa garis keturunan, lokasi kedatangannya, waktu, bagaimana dia akan datang ke dunia ini, hanya dapat dipenuhi di dalam diri Kristus yang datang dari garis keturunan Daud dan lahir dari Bunda Maria di Bethlehem pada waktu sebelum suku Yehuda dan keturunan Daud lenyap. Tuhan juga memberikan karakter-karakter spesifik seorang Mesias. Nabi Mika mengatakan bahwa Sang Mesias sudah datang dari zaman purbakala, namun Mesias akan datang dan lahir di Bethlehem. Mika 5 ayat 2. Kealahan dari anak manusia dan anak Allah telah dinubuatkan oleh Nabi Daniel, di mana dia melihat anak manusia memberikan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, dan segala suku bangsa akan mengabdi kepadanya. Daniel 7 ayat 13 sampai 14, Mazmur 2 ayat 7 sampai dengan 8, 2 Samuel 7 ayat 14. Roh Tuhan Allah sendiri yang disebutkan di dalam kitab Kejadian 1 ayat 2 juga akan ada padanya, seperti roh hikmat dan pengetahuan, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 2. Memang Mesias datang ke dunia ini adalah Tuhan, dan lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, sehingga Nabi Yesaya mengatakan bahwa Sang Mesias akan diberikan gelar Penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Roh kebijaksanaan dan gelar keilahian Mesias sebagai penasehat ajaib mengingatkan kita akan suatu pribadi dari kebijaksanaan Allah yang digambarkan di dalam Amsal 8 ayat 22 sampai dengan 31. Akhirnya Nabi Yesaya dan Zakaria menggambarkan Sang Mesias sebagai sosok dengan roh kelemah lembutan dan penuh belas kasih. Dan kalau kita perhatikan
itu hanya dapat dipenuhi di dalam diri Kristus, anak Allah yang menjadi manusia, lahir di Bethlehem. Dia adalah penggenapan yang penuh dari Roh Allah, sehingga gelar-gelar ilahi diberikan kepada Yesus seperti yang diberikan oleh Nabi Yesaya. Memang Yesus adalah Tuhan, walaupun segala kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan diberikan kepada Kristus. Dia datang ke dunia dengan roh yang lemah lembut dan penuh belas kasih. Hal ini dipenuhi di dalam diri Kristus yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan pendosa, bukan dengan senjata di tangan, namun dengan hati yang penuh kasih, yang tidak mengendari kuda perang, namun datang ke Yerusalem dengan keledai. Zakaria 9 ayat 9. Nubuat yang lain yang diberikan di dalam perjanjian lama adalah 3 misi Kristus, yaitu sebagai raja, nabi, dan juga imam. Yakub memberikan berkat kepada Yehuda dan mengatakan bahwa dari keturunan tonggak kerajaannya Mesias akan datang untuk mendirikan kerajaannya, di mana semua bangsa akan tunduk kepadanya. Kejadian 49 ayat 8 sampai dengan 10. Dia akan seperti bintang, di mana semua kekuasaan diberikan kepadanya, dan pemerintahan ada di pundaknya. Yesaya 9 ayat 6. Dan memang di dalam kenyataannya, Yesus memenuhi misinya sebagai raja di dunia ini dengan mengantar semua orang dan semua bangsa. Dia sendiri meminta kepada para muridnya dan juga orang-orang untuk mengikuti dia dan juga mengikuti segala perintahnya, karena dia adalah raja yang sesungguhnya. Mesias juga adalah nabi, seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa bahwa Tuhan akan memberikan seorang nabi seperti Nabi Musa. Ulangan 18 ayat 15 sampai dengan 19. Tidak ada gunanya Tuhan memberikan nabi yang baru dengan hukum dan peraturan yang sama. Namun Tuhan memberikan nabi yang baru, di mana dia akan memberikan hukum yang baru yang lebih sempurna daripada Musa. Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai dengan 23. Kisah Para Rasul 7 ayat 37. Kita dapat melihat hukum yang diberikan oleh Yesus pada saat dia mulai memberitakan kerajaan surga, yaitu dengan memberikan 8 sabda bahagia. Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Hukum ini bukan seperti hukum yang diberikan oleh nabi-nabi sebelum kedatangan Kristus, atau bukan hukum yang dikenal oleh dunia dan manusia, karena Kristus adalah Tuhan. Mesias juga menjadi imam yang berlaku untuk selama-lamanya menurut Melkisedek, di mana dipenuhi Yesus pada saat dia merayakan perjamuan terakhir. Mazmur 110 ayat 5. Persembahan ini mencapai kesempurnaannya dengan persembahan dirinya sendiri dengan kematiannya di kayu salib. Yesus menjadi satu-satunya pengantara antara manusia dan Tuhan, dan memeteraikan perjanjian yang baru dengan darahnya sendiri di kayu salib. Dan dengan ini kita dapat menyimpulkan bahwa perjanjian lama memberikan nubuat yang begitu akurat akan 3 misi Kristus sebagai raja, nabi, dan juga imam. Setelah memberikan gambaran akan ketiga misi Kristus, Tuhan melalui nabi-nabi menubuatkan akan kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kemenangan Sang Mesias. Kehidupannya akan diisi dengan perbuatan-perbuatan dan mukjizat-mukjizat yang ajaib, seperti yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, dan yang bisu akan bernyanyi. Yesaya 29 ayat 18, Yesaya 35 ayat 5 sampai dengan 6, Yesaya 61 ayat 1, Matius 11 ayat 5, Lukas 4 ayat 18, Matius 15 ayat 30. Meskipun orang melihat kuasa dan mukjizat yang dilakukan oleh orang-orang akan menolaknya, dan dia akan menderita dengan cara yang begitu kejam, di mana Yakub mengabarkan bahwa dia akan melumuri jubahnya dengan darah. Daniel memperkuat nubuat ini dengan mengatakan bahwa Mesias akan disingkirkan walaupun dia tidak melakukan kesalahan apapun. Daniel 19 ayat 26. Dan Nabi Yesaya menggambarkannya sebagai hamba yang menderita. Yesaya 42, Yesaya 49, Yesaya 50, dan Yesaya 53. Kemudian Nabi Yesaya melanjutkan dengan memberikan gambaran yang begitu jelas tentang bagaimana Mesias menderita. Dinubuatkan juga bahwa Mesias harus menderita untuk menebus dosa manusia, sehingga manusia akan menerima keselamatan. Yesaya 42, Yesaya 49, Yesaya 50, dan juga 53. Kemudian Daud di dalam Mazmur dan Kitab Kebijaksanaan memberikan drama penyaliban Mesias. Mazmur 22, Yesaya 2 ayat 12 sampai dengan 20. Namun Daud juga menceritakan kebangkitan Mesias ketika Daud mengatakan bahwa Tuhan tidak akan menyerahkannya ke dunia orang mati. Mazmur 16 ayat 11. Walaupun Mesias mengalami semua penderitaan yang begitu berat, Tuhan telah memberikan kepada Adam dan juga Hawa dan juga kepada ular bahwa Mesias akan memenangkan pertempuran dengan meremukkan kepala setan melalui penderitaan Kristus yang dilambangkan dengan meremukkan tumit. Kejadian 3 ayat 15. Kemudian nubuat ini dipenuhi oleh Kristus di dalam kehidupannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya di kayu salib
dan kebangkitannya. Dan memang sesungguhnya melalui penderitaan Mesias, Tuhan telah mengatakannya dari semua bahwa Mesias akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Kejadian 12 ayat 3, Kejadian 18 ayat 8, Kejadian 22 ayat 18, Kejadian 26 ayat 4, Kejadian 28 ayat 13 sampai dengan 15. Lebih lanjut, Daniel 19 menekankan bahwa kedatangan Mesias adalah untuk menghancurkan dosa dan membawa keadilan sejati. Dengan cara ini, maka kerajaan Allah dapat terjadi di dunia ini dengan Kristus sendiri menjadi Raja, batu penjuru, di mana Tuhan sendiri mendirikannya, segala kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan, sehingga semua orang dari segala penjuru bangsa dapat memuji dan menyembahnya. Daniel 7 ayat 13 sampai dengan 14. Dan gereja menjadi sakramen keselamatan bagi seluruh bangsa. Yesaya 4 ayat 5 sampai dengan 12, Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 13. Efek lain dari kedatangan Mesias ke dunia adalah dia akan menetapkan perjanjian baru, dan perjanjian yang baru ini tidak ditulis di atas batu, namun ditulis di setiap hati manusia. Yeremia 31 ayat 30 sampai 33, Esra 36 ayat 24 sampai dengan 27. Dan ini mencapai pemenuhannya melalui pelayanan yang diberikan melalui gereja dengan memberikan rahmat kekudusan dan berkat Roh Kudus yang diterimakan di dalam sakramen permandian dan penguatan. Jadi saudaraku, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa begitu banyak nubuat tentang Mesias yang diberitakan oleh para nabi dan juga keturunan waktu lebih dari 20 generasi. Tuhan sendiri telah mempersiapkan kedatangannya secara perlahan-lahan dan terus-menerus dari awal mula, sehingga manusia akan dapat mengenali dan mempersiapkan kedatangannya dengan pertobatan hati seperti yang diberikan oleh Yohanes Pemandi. Dengan mempelajari semua nubuat tersebut secara jujur, sehingga sangat sulit untuk sampai tidak mengenali bahwa semua nubuat tersebut hanya bermuara ke satu titik. Lebih tepatnya, satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang menjadi manusia, yang membawa keselamatan bagi seluruh bangsa. Kedatangan Yesus yang telah diberitakan sebelumnya, ini membedakan Yesus dengan para pemimpin agama lain. Semua nubuat kedatangan Yesus ini menjadi salah satu atau motif yang dapat dipercaya bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias, anak Allah yang dijanjikan. Demikian saudaraku, semoga hal ini bermanfaat bagi Anda, menambah pengetahuan Anda. Dan bagi Anda yang merasa channel ini memberkati Anda, silakan bagikan ke orang lain agar selalu menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.